adik-adik dan mami papi, sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Hai adik-adik semuanya. Apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Kakak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Kali ini Kak Debbie dan Kak Evi mau ajak adik-adik buat beribadah. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar kami akan mulai ibadah online kami. Kau yang berkati, Kau yang pimpin kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, Kak Evi kelihatan lagi happy ya. Kita tanya Kak Evi yuk. Kak Evi kenapa happy sekali? Iya dong, Kak Evi happy banget hari ini. Karena di hati Kak Evi ada Tuhan Yesus. Adik-adik, yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Adalah sukacita di hatiku. Bener banget ya kata Kak Evi. Kalau ada Tuhan Yesus di hati kita, sukacita kita melimpah. Iya dong Kak Debbie. Keren kan? Keren banget dong Kak. Adik-adik, kita nyanyiin satu lagu pujian Laskar Kristus ya. Karena kita semua ini adalah pasukan Tuhan. Siap kakak. Saya
kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama ya adik-adik ya. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Kami menaikkan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari Roh Kudus urapi setiap adik-adik kami yang ada di rumah. Dari Bandung Timur, Bandung Selatan, dan Bandung Barat. Juga seluruh adik-adik kami yang menonton melalui YouTube Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus yang mengurapi dan menolong agar adik-adik kami boleh mengerti firman Tuhan yang dibagikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi hari ini Kak David akan menyampaikan firman Tuhan ya. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik bisa
minta ditemani oleh papa dan mama ya, supaya adik-adik bisa bertanya kepada mama papa kalau ada yang tidak mengerti. Adik-adik, sebelum kakak mau menyampaikan firman Tuhan, kakak mau ajak berdoa ya, minta supaya Tuhan Yesus menolong adik-adik supaya mengerti firman Tuhan dan menolong kakak saat menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu. Kami haus Tuhan, kami ingin semakin mengenal Tuhan. Tuhan, bukan hanya anak-anak yang diberkati, tapi semua orang tua yang mendampingi anak-anak juga diberkati. Kami semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Tolong Tuhan, Kak David yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan mengurapi kakak. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong kami semua. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pagi hari ini Kak David akan menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Ya, adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik ya, jikalau semua orang yang ada di sekitar adik-adik mengasihi adik-adik? Siapa itu? Papa, mama, papi, mami, kakak, adik, semua yang ada di rumah adik-adik mengasihi, menyayangi adik-adik. Bagaimana perasaannya? Tentu adik-adik senang sekali bukan? Ya, karena semua orang mengasihi adik-adik. Demikian juga Tuhan. Tuhan terlebih lagi mengasihi adik-adik. Sejak adik-adik di dalam kandungan ibu, di dalam perut mama, di dalam perut mami, Tuhan sudah mengasihi adik-adik luar biasa. Adik-adik tahu di dalam Alkitab Tuhan Yesus Dia menciptakan adik-adik itu sangat luar biasa ya. Adik-adik bisa minta tolong papa mama membacakan Alkitab dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 ya. Di dalam Alkitab dituliskan kalau Tuhan menenun dan membentuk adik-adik sangat sempurna ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Adik-adik, di dalam Alkitab Tuhan mengasihi kita, Dia membentuk dan menenun adik-adik. Apa itu Kak? Membentuk dan menenun. Membentuk itu sama seperti seorang seniman membentuk sebuah patung ya. Jadi patung yang sangat indah ya. Demikian juga Tuhan membentuk adik-adik dengan tangannya sendiri adik-adik ya. Dan apa itu menenun? Menenun itu sama seperti membuat pakaian kain dari benang adik-adik ya. Menenun itu membuat kain dari benang. Harus teliti, harus rapi, semuanya harus baik ya. Semua harus baik. Itu artinya kata menenun adik-adik ya. Adik-adik, kakak mau tunjukkan gambarnya ya. Ini adalah gambar bayi yang masih di dalam perut ibunya. Adik-adik, ya, kalau adik-adik perhatikan, ya, banyak sekali benang-benang, syaraf, urat-urat yang tampak ya adik-adiknya. Dan Tuhan betul-betul seperti menenun adik-adik ya. Tidak boleh ada urat yang salah, tidak boleh ada benang-benang syaraf yang tidak pada tempatnya. Betul-betul Tuhan sangat teliti membentuk dan menenun kita semuanya adik-adik ya. Demikianlah Tuhan mengasihi kita sejak kita lahir. Adik-adik, ketika kita lahir ya sebagai bayi, orang tua kita sangat menantikan kita adik-adik ya. Dia menyayangi kita.
Dia memberi kita nama yang indah, ya. Nama kita dibuat, dipikirkan oleh orang tua kita, ya adik-adik, karena mereka sangat mengasihi kita. Demikian juga Tuhan Yesus, ya adik-adik ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Adik-adik, Kak David mengajak adik-adik semua membuka Alkitab dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Nah adik-adik, pada waktu itu ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, datanglah orang-orang membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Murid-muridnya melarang anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, murid-muridnya berpikir mungkin anak-anak bisa mengganggu Tuhan Yesus yang sedang mengajar. Atau murid-murid berpikir anak-anak belum mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Atau mungkin murid-murid Tuhan Yesus menganggap anak-anak ini terlalu kecil sehingga tidak penting untuk Tuhan Yesus. Ya, murid-murid ini menyepelekan anak-anak, menganggap remeh anak-anak. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus mengetahui hal itu. Lalu apa ya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yuk kita buka Markus 10 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 ya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah adik-adik, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya. Mereka ditegur oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku." Tuhan Yesus mengizinkan anak-anak itu datang kepadanya. Lalu Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu dan menumpangkan tangan lalu berdoa untuk mereka semuanya. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus sayang kepada semua anak-anak. Tidak ada yang dapat menghalangi adik-adik untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin dekat dengan adik-adik. Tuhan Yesus mengizinkan adik-adik datang kepadanya kapan saja. Tidak ada yang dapat menghalangi adik-adik untuk datang kepada Tuhan Yesus. Adik-adik bisa berdoa kapan saja. Tuhan Yesus akan mendengarkan adik-adik berdoa. Tuhan Yesus akan menjawab doa adik-adik semua. Tuhan Yesus ingin adik-adik juga membaca Alkitab. Tuhan Yesus ingin berbicara kepada adik-adik melalui Alkitab, melalui firman-Nya. Adik-adik mau ya memberikan waktu untuk Tuhan Yesus berbicara. Tuhan Yesus ingin adik-adik berdoa dan Tuhan Yesus ingin berbicara kepada adik-adik melalui firman-Nya. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin menjadi sahabatmu. Ya, Tuhan Yesus ingin selalu dekat dengan adik-adik. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik semuanya. Kata Tuhan Yesus, orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Tuhan mengajar murid-muridnya supaya mereka seperti anak-anak. Maksudnya supaya mereka punya hati yang mau belajar, rendah hati, mau diajar, tulus, mau mengampuni, mau memberi, taat kepada orang tua. Tuhan Yesus ingin semua orang belajar mempunyai sikap seperti anak-anak. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak ya. Dia ingin menjadi sahabat adik-adik. Tuhan Yesus tahu siapa namamu, di mana rumahmu, apa hobimu, apa kesukaanmu. Tuhan Yesus tahu sekolahmu.
Bahkan Tuhan Yesus tahu masalahmu. Tuhan Yesus tahu masa depanmu. Tuhan Yesus mengenal kita semuanya adik-adik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Jadi kita tidak perlu takut ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik menyertai kita setiap saat. Tuhan Yesus tahu semuanya. Dia mengenal adik-adik, ya. Tuhan Yesus ingin adik-adik semua diselamatkan. Ya, sama seperti ayat hafalan hari ini adik-adik ya. Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kakak bacakan sekali lagi ya. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Adik-adik, kakak mau mengajak kita mengganti kata seorang pun dari anak-anak ini dengan nama adik-adik masing-masing ya. 1, 2, 3. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya Kak David hilang. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya Kak David hilang. Nah adik-adik, Tuhan ingin kita semuanya tidak ada yang terhilang. Tuhan ingin kita semuanya diselamatkan. Bagaimana supaya kita selamat? Adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh dan minta ampun atas dosa adik-adik semuanya. Minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni adik-adik. Dan terimalah Tuhan Yesus menjadi juru selamat adik-adik. Mungkin di antara adik-adik yang mau percaya kepada Tuhan Yesus dan ingin berdoa bersama dengan kakak, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati, ada. Kalau ada adik-adik yang mau mengundang Tuhan Yesus menjadi juru selamat adik-adik, ikuti kakak berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini saya mau percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya. Saya percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Dan saya minta Tuhan Yesus mengampuni semua dosa saya. Saya percaya Tuhan Yesus sudah mati dan Tuhan Yesus sudah bangkit. Sekarang Tuhan Yesus menyertai saya dan menjadi sahabat saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Oh ya, Kak David juga ingin berpesan kepada papa mama yang ada di rumah. Kita harus membawa anak-anak ini kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita sudah lakukan untuk anak-anak kita? Kita harus membawa anak-anak ini kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkati mereka dan anak-anak bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan Yesus adalah juru selamatnya. Terima kasih untuk papa mama yang sudah mendampingi anak-anaknya. Adik-adik, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai adik-adik. Wah, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa ya. Adik-adik, hari ini kita akan membuat sebuah pembatas Alkitab. Nah, pembatas Alkitab ini akan mengingatkan adik-adik bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anak yang ada di dunia. Alat-alat yang diperlukan untuk membuat pembatas Alkitabnya adalah yang pertama kertas HVS putih. Kemudian adik-adik juga memerlukan sebuah double tip. Kalau tidak punya double tip, adik-adik boleh memakai lem uhu. Kemudian memerlukan sebuah gunting, stiker ya, stiker timbul begitu. Kemudian di sini ada kertas lipat. Nah, di sini kakak menggunakan kertas lipat
yang memiliki motif. Kalau adik-adik tidak punya yang bermotif, misalnya yang polos seperti ini, tidak apa-apa, boleh pakai yang polos juga. Atau kalau mau pakai kertas kado yang sisa sedikit-sedikit juga boleh ya. Nah, kemudian kita juga memerlukan sebuah plastik mika ya, plastik mika yang bening seperti ini. Mikanya ini ya kakak akan potong kecil saja ya, kakak akan potong, kakak akan lipat seperti ini. Nah, kakak lipat seperti ini ya, kemudian kakak akan gunting plastik. Oke ya, seperti ini ya adik-adik. Nah, kertas lipat yang seperti ini kakak akan lipat seperti ini, kemudian kakak akan lipat lagi ya, dia akan jadi kecil. Nah, kakak sudah gunting beberapa yang kecil di sini ya. Kakak sudah ada 4 buah kertas lipat yang sudah kakak gunting di sini seperti ini. Kertas lipat ini ya, kita akan lipat 2. Kita mau buat sebuah hati. Gambarnya begini saja. Nah, kalau sudah digambar, kita akan gunting gambar hatinya. Nah, sip. Udah jadi nih 5 buah hatinya ditaruh di atas kertas mikanya. Kemudian kita akan tempel dengan lem ininya ya, double tip. Nah, kalau adik-adik tidak punya double tip, adik-adik boleh pakai lem uhu ya. Kita akan tempelkan. Oke, boleh ya dibiring-biringin seperti ini, hatinya boleh. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik, kertas putih ini kakak sudah tuliskan ya. Tulisannya adalah Tuhan Yesus mengasihi anak-anak di dunia. Kita akan gunting ya. Minta bantuan kepada orang tua kalian. Nah, ini tulisan ini kita akan kasih lem. Kalian boleh pakai lem uhu atau lem kertas bisa, atau bisa juga menggunakan nih, kalau kakak di sini menggunakan ini ya adik-adik ya. Menggunakan sebuah double tip. Kemudian mengasihi, sampai sebatas mengasihi kakak akan gunting ini ya. Lalu anak-anaknya kakak gunting. Nah, ini Tuhan Yesus mengasihi anak-anak di dunia. Nah, seperti ini. Oke, kakak akan buka ya lemnya. Kemudian kakak akan tempel di sini. Terus kakak buka lagi yang ini, mengasihinya. Kakak tempel di sini. Kemudian anak-anak. Kakak akan buka lemnya. Di dunia. Nah, ini dia. Oke, kakak tempel. Nah, seperti itu. Seperti ini adik-adik. Nah, lalu kalau misalnya kan kalian punya stiker ya. Stikernya itu boleh ya, boleh kalian lebih dari 1 boleh. Ini dibuka. Nah, setelah dibuka, ini boleh kita tempel deh di bawah. Hap. Nah, adik-adik, kalian boleh tambah hiasan stiker ya. Seperti ini ada stiker. Nah, setelah itu di bagian atasnya adik-adik boleh pakai pita, atau misalnya mau pakai kertas warna seperti ini boleh, tinggal ditempel di atasnya. Kemudian kita rekatkan lagi dengan sebuah stiker seperti ini. Dan voila, jadilah pembatas Alkitab atau pembatas buku kesayangan kamu dengan tulisan Tuhan Yesus mengasihi anak-anak di dunia. Selamat mencoba adik-adik. Yesus sangat mengasihi adik-adik dan kalian semua berharga di mata Tuhan.
Oleh karena kasih-Nya yang besar, Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menghapuskan dosa kita semua. Tuhan Yesus menghendaki agar setiap anak diselamatkan. Adik-adik, ada teman kalian nih yang mau bagi berkat. Kita tonton ya adik-adik. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wow, keren-keren ya Kak Debbie ya bagi berkatnya. Untuk adik-adik yang mau bagi berkat minggu depan, kakak tunggu ya. Adik-adik, sebelum kita selesai ibadah, Kak Debbie mau ajak adik-adik berdoa ya. Kita tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar kami akan selesai ibadah. Kau yang berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat guru sekolah minggu, teman-teman kami Tuhan. Kau yang jagain mereka, Kau hindari dari virus Tuhan. Kau yang berkati Tuhan untuk Indonesia, supaya Indonesia bisa pulih Tuhan dari virus yang saat ini sedang melanda Indonesia. Kau yang berkati Tuhan, teman-teman kami yang sedang sakit, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga untuk sekolah kami Tuhan, sebentar lagi kami akan ujian, berkati supaya ujian kami dilancarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik tetap semangat ya. Selamat berlibur. Sampai ketemu lagi minggu depan dalam ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.